Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benika Tania Oktobriani, NIM 1801889 dari kelas 5 BPGSD. Kali ini saya akan memberitahukan cara menggunakan aplikasi atau media pembelajaran web dari Google Classroom yang sebelumnya saya membuatnya. Sekarang saya akan menggunakannya, bagaimana cara pengoperasiannya, bagaimana cara menyampaikan materi kepada peserta didik, dan bagaimana cara memberikan latihan-latihan soal yang terkait atau kebutuhan-kebutuhan pembelajaran yang lain melalui Google Classroom ini. Nah, tanpa berpanjang lebar, langsung saja. Nah, pertama-tama kita harus masuk ke Google Classroom dulu, lalu pilih kelasnya yang dituju. Google Classroom. Ini kelas 2 SDN dan Islamic School. Nah, pertama-tama sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebagai pengajar, sebenarnya harus membangun chemistry yang kuat kepada peserta didik. Nah, di sini saya cantumkan profil pengajar, ada nama, Benika Tania Oktobriani, tempat, tanggal lahir, Bandung 23/2000, alamat, dan beserta gambar diri saya, sehingga mereka walaupun jaraknya hanya sebatas online, hanya sebatas melalui internet, tapi mereka bisa mengenal seperti apa wajah gurunya. Nah, setelah itu kita buka pembelajaran dengan Assalamualaikum semuanya, selamat pagi, apa kabarnya, salih-salihah, semoga tetap pada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Silakan anak-anak lihat unggahan sebelumnya, ada biodata ibu. Ibu akan berkenalan dengan kalian. Wah, senangnya. Jangan lupa kasih kesan yang semangat gitu, yang membuat mereka itu selalu ingin belajar, terus belajar, karena gurunya pun welcome gitu ke mereka, dan kesannya itu asik, ceria gitu ya. Jadi tidak ada unsur ketakutan, terus melihat gurunya judes banget. Nah, kita harus kasih kesan yang memang itu harus menambah semangat peserta didik untuk belajar. Setelah itu, setelah membuka, nah, diunggah lagi. Setelah itu, silakan isi presensi yang sudah Ibu unggah sebelumnya. Presensi dianggap hadir jika mengisinya sebelum pukul 10. Jadi, sebelum pukul 10 pada hari dilaksanakannya atau berlangsungnya pembelajaran, itu dianggap hadir. Jika mengisi absensi atau presensinya di atas jam 10, itu dianggap telat. Nah, seperti ini. Berapa siswa yang hadir? Ternyata yang hadir itu ada 2, hadir 1. Ada yang tidak hadir. Baik. Setelah mengisi absensi, nah disinilah pembelajaran dimulai. Pembelajaran yang pertama, pada hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4 mengenai matematika. Sebelumnya, anak-anak telah dijelaskan mengenai bilangan dengan jumlah terbesar dan jumlah yang terkecil. Nah, hari ini akan mengulas lagi mengenai bilangan tersebut yang terbesar dan kecil, akan tetapi sambil bermain, gitu, belajar sambil bermain. Jadi tidak ada kata bosan dan jenuh, walaupun sifatnya ini secara online. Kebanyakan online pun terasa jenuh, namun kita buat ini menjadi suatu permainan, namun tetap mengandung unsur pendidikannya. Nah, silahkan anak-anak lihat unggah yang Ibu kirimkan, dan silahkan anak-anak pahami terlebih dahulu. Nah, beginilah tadi PowerPoint yang diberikan kepada anak-anak. Jadi, sebelumnya telah dijelaskan kan, apa itu bilangan terbesar dan bilangan terkecil, juga telah diberikan contohnya, dan sekarang kita akan bermain menggunakan media pembelajaran visual ini gitu. Nah, yang pertama, nih langsung nih diberikan beberapa gambar, urutkanlah mulai dari jumlah yang besar hingga jumlah yang terkecil gitu. Di sini diberikan gambar ada 4 buah boneka.
Lalu ada 2 buah guling dan ada 5 bantal. Jadi mereka itu ntar bakal menyusunnya. Wah, kira-kira di mana nih gambar yang ini? Kira-kira gambar yang paling besar disimpan di sebelah mana? Nah, untuk gambar yang besar itu kan tadi jumlahnya dijumlahkan. Nah, dari yang besar hingga yang terkecil. Jadi yang terbesar itu dijumlahkan paling menjorok. Jadi dimulai dari yang biasa kita nulis dan semakin ke sini menjadi yang terkecil. Jadi diraih hasil seperti ini. Nah, ada 5 bantal, 4 boneka dan 2 guling seperti itu. Dan ini dilakukan secara terus-menerus supaya motorik anak itu melihatnya, wow, berarti seperti ini ya, tidak ada susah dalam pembelajaran matematika ini. Jadi layoutnya juga dibuat semenarik mungkin agar fresh anaknya. Nah, setelah melakukan pembelajaran, alangkah baiknya seperti biasa, setelah selesai dan paham, silakan anak-anak untuk mengisi kuis di bawah ini ya. Nah, kuisnya juga tidak sulit, seperti ini. Nah, urutkanlah bilangan terbesar ke yang terkecil. Lalu urutkanlah bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar, jadi dibalik. Lalu ada soal cerita juga, ada 500 kelereng, 5 juta daun kering, 51 kertas nasi, urutkanlah dari jumlah yang paling banyak. Berarti yang paling banyak itu sama aja kayak jumlah yang paling besar, menuju ke yang terkecil. Seperti itu. Lalu, nah ketika semua setelah selesai, pembelajaran selesai dan telah melakukan latihan juga refleksi, maka pembelajaran ditutup saja. Nah, seperti ini. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian anak-anak pada hari ini. Sehat dan semangat terus dalam mencari ilmu. Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa esok hari. Jadi di sini ada ucapan terima kasih dari guru untuk menghargai bahwa anak-anak atau peserta didik telah hadir. Seperti itu, dan jangan lupa kasih motivasi-motivasi yang membangun dalam pembelajaran agar senantiasa peserta didik ini semangat terus dalam belajar. Seperti itu. Nah, itulah beberapa pemanfaatan dari moda Google Classroom atau media pembelajaran yang berbasis web. Semoga dengan adanya fitur-fitur seperti ini dapat memperlancar kita dalam pendidikan dan memajukan pendidikan Indonesia tentunya tanpa terhalang situasi dan kondisi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye.